Halo mamin-maminku, gimana kabarnya para mania bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di channel saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over under ya maminku. Dan ada juga untuk di bola jalannya bagi maminku yang sudah bergabung di grup WA ataupun Telegram ya maminku. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa mamin-maminku bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan yang paling penting maminku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar maminku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah maminku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya maminku. Oke maminku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah, di match pertama Sassuolo bertemu dengan Juventus. Di sini skor akhirnya 4-2 dimenangkan oleh Sassuolo. Nah, untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Juventus dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah, maminku, di match pertama handicapnya kita loss, tapi untuk di over undernya kita win. Di match kedua Barcelona bertemu dengan Celta Vigo. Di sini skor akhirnya 3-2 dimenangkan oleh Barcelona. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Celta Vigo dengan nahan 1/3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 3/4 untuk under, prediksi skor ya 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Namun di match kedua ini handicapnya kita win, tapi untuk di over undernya kita loss ya momenku. Di match ketiga Almeria bertemu dengan Valencia. Di sini skor akhirnya seri 2-2. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Valencia dengan pur 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah maminku, untuk handicapnya kita LH, tapi untuk di over undernya kita win. Nah, dan di match keempat Burnley bertemu dengan Manchester United. Di sini skor akhirnya 0-1 dimenangkan Manchester United. Untuk di handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Manchester United dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2/3/4 over, prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Manchester United. Tapi untuk di handicapnya kita win, untuk di over undernya kita loss ya momenku. Nah momen-momenku, sayang sekali untuk diprediksi kita hari ini cukup baik ya momenku. Walaupun cukup baik, tapi kita di match pertamanya masih loss di handicapnya. Kalau mamen-mamenku di sini jago untuk nge-mix prediksi kita kemarin, saya yakin mamen-mamenku pada profit meledak meletup ya mamenku. Karena di setiap matchnya kita ada win semua ya mamenku. Nah mamen-mamenku, sayang sekali untuk build konten yang saya pasang tadi malam patah dibikin bandit ya maminku. Kenapa patah? Karena saya tidak nge-mix. Karena saya ngambil full handicap dan full over under, jadi loss ya maminku. Kalau saya mix tadi malam, saya yakin pasti full senyum meledak meletup. Tapi mainanku, jangan patah semangat dan putus asa. Walaupun di build konten kita patah dibikin bandot, tapi saya masih ada build cadangan dan single bet yang bikin kita profit. Oke, langsung saja maminku, kita masuk. Damn! Di build parlay malam dan single bet sorenya kita profit ya maminku. Nah, di sini bisa mamen lihat di match pertamanya Borussia Mönchengladbach dengan RB Leipzig. Di sini skor akhirnya 0-1 dimenangkan oleh RB Leipzig. Di sini kita seri. Di match keduanya Dortmund bertemu dengan Wolfsburg. Di sini saya ambil Dortmund dengan pur 3/4, skor akhirnya 1-0. Kita di sini WH. Di match ketiganya Augsburg dengan PSV Main. Di sini saya ambil over di 2,5, skor akhirnya 2-1. Di sini kita win. Di matchnya Bayangkara dengan Persib Bandung, di sini saya ambil over di 2/3/4, skor akhirnya 1-2 dimenangkan Persib. Di sini kita juga WH ya maminku. Nah, untuk di single bet pertamanya Persikabo dengan Persik Kediri. Di sini saya ambil Persik Kediri dengan pur 1/4, skor akhirnya 2-3, kita full win. Di single bet keduanya di sini Persebaya dengan Arema, saya ambil Arema dengan 1, skor akhirnya 3-1. Di sini sayang sekali kita patah ya momenku. Nah, dan single bet ketiganya di sini Vivaren dengan Machida. Di sini saya ambil over di 2,5, skor akhirnya 0-6 dimenangkan Machida. Di sini kita full senyum. Jadi untuk di build parlay malam dan single bet sorenya kita masih profit ya maminku. Oke, kita masuk ke share-sharean grup WA-nya. Nah, di sini bisa mamen lihat untuk before dan after share-sharean di grup WA-nya ya maminku. Nah, sedangkan untuk di single betnya di sini bisa mamen lihat saya ada nge-share di jam 14.24, dan untuk build parlay yang JP di sini saya ada nge-share di jam 18.49. Nah, di sini bisa mamen lihat afternya ya maminku. Nah, chat-chat kita yang ada di dalam bisa mamen baca sendiri.
Nah main-mainku, bagi main-mainku yang berminat bergabung di grup WA, silakan main-mainku cek kolom deskripsi di bawah. Oke main-mainku, ditunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah di match pertama dari Serie A Italia yang mempertemukan Bologna dengan Napoli. Di match kedua masih dari Serie A Italia yang mempertemukan Torino dengan AS Roma. Di match ketiga dari La Liga Spanyol, di sini big match kota Madrid yang main-mainku, Atletico Madrid dengan Real Madrid. Dan di match keempat dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan Paris Saint-Germain dengan Marseille. Oke, kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama Bologna bertemu dengan Napoli. Nah, dari segi klasemen sementaranya, Bologna berada di peringkat 11 dengan 4 pertandingan meraih 5 poin, sedangkan untuk Napoli berada di peringkat 6 dengan 4 pertandingan meraih 7 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Bologna ada Adama Saumaro dan Alexis Saelemaker. Sedangkan untuk di Napoli ada Pierluigi Golini, Amir Rahmani, dan Jens Lee Kajuste. Nah, di 5 match terakhir Bologna berhasil meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Napoli berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Napoli berhasil meraih 4 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di head to headnya Napoli sudah unggul ya mainku. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4 dan 1. Untuk di operandarnya Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4, 3 dan 2/1. Nah, mainku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Napoli dengan pur setengah. Untuk di operandarnya kita ambil di 2,5 untuk oper, prediksi skor 1-2 untuk kemenangan Napoli. Nah, mainku di sini kenapa saya menyarankan ambil Napoli, karena kita lihat nah secara statistik dari line up 5 match terakhirnya dan secara head to headnya bisa melihat Napoli lebih unggul ya mainku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Napoli mampu mencuri poin di kandangnya Bologna. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Nah, di match kedua Torino bertemu dengan AS Roma. Dari segi klasemennya di sini Torino berada di peringkat 7 dengan 4 pertandingan meraih 7 poin, sedangkan untuk Roma berada di peringkat 12 dengan 4 pertandingan meraih 4 poin. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Torino ada Nikola Vlasic, Ivan Ilic, Kofi Gigi, dan Mihai Maximilian Popa. Sedangkan untuk Roma ada Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Maras Kumbula, Tammy Abraham, dan Renato Sanchez. Nah, di sini bisa melihat di 5 match terakhir Torino berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Roma berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Torino berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Roma berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini untuk di head to headnya Roma diunggulkan ya mainku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan seperempat, setengah dan di purbalik Torino seperempat. Untuk di operandar ya Bandar menyediakan 2, 1/3/4, 2/1 dan 1,5. Oke mainku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil AS Roma dengan leg-legan. Untuk di operandarnya kita ambil di 2 untuk oper, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan AS Roma. Nah mainku, kenapa di sini saya menyarankan ambil AS Roma, karena kita lihat secara 5 match terakhirnya AS Roma lagi gacor-gacor ya mainku. Apalagi secara head to head AS Roma diunggulkan juga. Jadi untuk di pertandingan malam saya yakin AS Roma mampu mencuri poin di kandangnya Torino dan memperbaiki segi klasemennya. Oke, kita masuk ke match yang ketiga. Di match ketiga big match Atletico Madrid dengan Real Madrid. Nah, dari segi klasemennya di sini bisa melihat Atletico Madrid berada di peringkat 7 dengan 4 pertandingan meraih 7 poin, sedangkan untuk Real Madrid berada di peringkat 2 dengan 5 pertandingan meraih 15 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Oke, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Atletico Madrid ada Koke, Reinaldo, Thomas, Pablo, Memphis, Rodrigo, dan Kaglar. Sedangkan untuk Real Madrid ada Eder Militao, Vinicius, Arda, Thibaut Courtois, dan Dani Carvajal. Nah, di sini bisa melihat di 5 match terakhir Atletico Madrid berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Real Madrid berhasil meraih 5 kali kemenangan dan meminku tanpa ada kekalahan ataupun seri. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Atletico Madrid berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Real Madrid berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan leg-legan seperempat dan di purbalik Atletico Madrid seperempat dan di purbalik lagi Real Madrid setengah.
Nah, untuk over-under ya, Bandar menyediakan 2,5, 2,4, 2,3/4 dan 2. Oke mainku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan 6,4. Untuk di over-under kita ambil di 2,4 untuk over. Prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan Atletico Madrid. Oke mainku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan 6,4? Padahal di sini ada leg-legan ya mainku, oddsnya lumayan gede. Tapi untuk di pertandingan di malam, saya yakin ini dua tim ini akan berakhir dengan seri. Tapi bisa-bisa Atletico Madrid bisa meraih kemenangan di kandangnya ya mainku. Jadi saya menyarankan ambil nahan 1/4 ya mainku. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Nah, di match keempat Paris Saint-Germain bertemu dengan Marseille. Dari segi klasemen sementaranya, di sini Paris Saint-Germain berada di peringkat 5 dengan 5 pertandingan meraih 8 poin, sedangkan untuk Marseille berada di peringkat 4 dengan 5 pertandingan meraih 9 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk PSG ada Marco Asensio, Nuno Mendes, Alexandre Letizier, Presnel Kimpembe, dan Sergio Rico. Sedangkan untuk Marseille hanya satu yang memiliki Ismail Assar. Nah, di 5 match terakhir PSG berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Marseille berhasil meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali seri. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini, PSG berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedang untuk Marseille berhasil meraih 1 kali kemenangan dan di sisa satu pertandingannya berakhir dengan seri. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1, 3/4 dan 1,5. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 3, 3/4 dan 2, 3/4. Oke mainku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Marseille dengan nahan 1. Untuk di over-undernya kita ambil di 3/4 untuk under. Prediksi skornya 1 sama. Nah mainku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Marseille, karena kita lihat secara 5 matchnya Marseille cukup baik ya mainku, walaupun 4 kali seri 1 win. Apalagi dari line up yang kita lihat, PSG terlalu banyak pemain yang tidak bisa main dan masih dipertanyakan. Jadi saya yakin untuk di pertandingan di malam, Olympique de Marseille mampu mengimbangi permainan dari Paris Saint-Germain. Oke aman-amanku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya maminku, atau juga bisa kalian remix. Nah, dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa meledak-meletup ya maminku, dan kita kuras berangkasnya bandot. Oke maminku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi maminku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih maminku. Sampai jumpa. Salam mania parley.